Yes, case close, kebenaran selalu temukan jalan. Setuju? Kok setuju cuma di meja sebelah sini ya? Setuju atau setuju Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Tepuk tangan yang lebih kencang dari tadi dong. By the way ini acara live ya Bapak Ibu sekalian, langsung di YouTube Case Close pada malam hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk selalu tersenyum ya, siapa tahu tiba-tiba wajah Bapak Ibu ketangkap layar dan langsung live pada malam hari ini di YouTube Case Close. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan secara live pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk komentar-komentar baiknya dan doa-doa baiknya untuk Case Close. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita bersama-sama untuk bisa mengikuti Case Close untuk episode ke-50 ini dengan bintang tamu kita yang sangat spesial ya. Boleh nggak saya ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya dengan beberapa narasumber yang memang pernah diundang. Boleh? Jangan takut Pak, wajahnya langsung, aduh apa kalau takutnya nih. Gak nanya yang serem-serem, yang pasti tidak setajam dan sepanas pertanyaan Pak Man Pongli, enggak lah ya. Ini acara anniversary, jadi kita penuh syukur, penuh kebahagiaan, oke. Baik, di tangan saya sudah ada beberapa nama yang akan saya ajukan pertanyaan. Ya karena hadir pada malam hari ini. Mohon izin, boleh saya tahu di mana tempat duduk Bapak I Gusti Ngurah Agung Diatmika? Iya. Selamat malam Pak. Salam kenal. Iya. Kameranya sebelah sini ya. Oke, baik saya bergeser sini dikit. Pak, nama Bapak yang paling pertama di sini Pak. Jangan terlalu dekat, grogi saya. Tapi boleh dekat sini ya Pak. Silakan, Oke. silakan Pak. Permisi, iya. Ini tasnya siapa Pak? Baik Pak Ngurah, kameranya di situ sih Pak. Ya, Bapak sesekali aja noleh saya ya Pak. Lebih banyak lihat kamera ya Pak. Kira-kira Bapak kenapa ya namanya pertama ditaruh di sini Pak ya? Saya nggak tahu, mungkin siapa ya di sini yang ini? Erik kali, yang memang Erik itu memang nggak suka sama saya kayaknya. Karena nggak suka atau karena suka banget kali Pak? Karena beberapa kali diundang oleh Pak Kris ke sini, saya nggak pernah ikut. Oh gitu ya. Akhirnya Bapak bisa hadir malam hari ini, maka Luar biasa. dimanfaatkan gitu. Betul. Pak, kira-kira gimana nih komentar Bapak? Tadi kan sudah kita dengar bersama ya bagaimana Pak Man Pongli menjelaskan kenapa kok bisa lahir Case Close gitu. Nah Bapak pernah hadir juga sebagai salah satu narasumber kan. Boleh kasih komentarnya, tanggapan atau apapun yang ingin Bapak sampaikan, silahkan Pak. Suatu kebanggaan bagi saya berada di tengah-tengah orang yang super berkualitas. Semua di sini adalah orang-orang yang terpilih. Asik. Jadi saya juga merasa bangga karena ada di tengah-tengah mereka. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Man Pongli bukan sebuah bukan sebuah hayalan, tapi ini adalah suatu kenyataan. Ya. Kita lihat di sini beberapa tokoh-tokoh yang sudah ditampilkan adalah betul-betul berkualitas. Artinya bahwa segala sesuatu yang disampaikan itu benar adanya. Ya, ya. Sehingga masyarakat pun menonton tidak hanya sekali dua kali, mungkin bisa ditayang beberapa kali, ditonton beberapa kali, sehingga manfaat dari Case Close ini sudah terasa sekali walaupun hanya berumur 1 tahun. Ini luar biasa. Baru 1 tahun, terus baru 50 episode, walaupun kemudian ya kita nggak bisa nonton 50-50-nya ya Pak ya, karena kemarin ada beberapa yang hilang gitu. Tapi itu cukup mengedukasi ya Pak ya masyarakat. Luar biasa, betul. Karena topik pembahasannya juga beragam sekali. Sangat beragam. Sangat beragam dan itu memang semuanya membeberkan fakta-fakta, begitu? Betul, artinya bahwa apa yang disampaikan itu adalah bukan hal-hal yang bohong. Betul. Atau ada suatu kebencian kepada suatu hal, tapi ini adalah apa yang diharapkan oleh para pembicara itu yang memang belum terakomodasi. Iya. Terakomodir sehingga pada Case Close lah diharapkan bagi penonton khususnya pengambil kebijakan bisa menyelesaikan apa yang menjadi harapan mereka. Iya, mudah-mudahan ini bisa diambil sisi positifnya lah Pak ya oleh para pemangku kebijakan sehingga mempermudah mereka juga gitu untuk mendengarkan aspirasi dari bawah, dari masyarakat. Setidaknya itu mungkin sebuah catatan tersembunyi. Kalau kita boleh sebut ada suatu pesan yang memang harus disampaikan kepada khalayak ramai, bahwasanya
apa yang disampaikan oleh para narasumber itu yang seharusnya dilakukan oleh pengambil kebijakan. Sip Pak, mantap sekali. Terima kasih Pak Terima kasih. sudah berkenan hadir malam hari ini dan juga sudah pernah menjadi narasumber dari Case Close. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Pak Gusti Ngurah Agung Diatmika. Matur sukses sama Bapak. Iya, itu salah satu narasumber. Tadi saya bisa lewat, sekarang kok enggak ya? Saya muter aja Pak. Oke, baik, untuk selanjutnya boleh saya juga ingin ngobrol sedikit dengan Bapak Inengah Sumerte. Pak Nengah kayak sudah siap sekali Pak. Apa kabar Pak? Iya. Baik, cek. Oke, baik. Pak Nengah kabarnya baik ya Pak? Baik. Ini buku Sire niki Pak? Bukunya Pak Man. Oh, bukunya Pak Man. Nggih. Pak Nengah Sumerte masih ingat nggak waktu itu jadi narasumber episode keberapa? Nggak inget, kayaknya 2 kali gitu ya. Oke. Diundang dia. Oke, topik yang waktu itu dibahas berbeda Yang- 2 kali itu. Yang pertama tentang pertanian, yang kedua tentang dihentikannya layanan di SMA Bali Mandara waktu itu. Oke, baik. Sudah 2 kali menjadi narasumber ya, dan pembahasannya memang yang saat itu lagi hangat-hangatnya dibicarakan pastinya ya Pak. Bapak gimana nih melihat hadirnya podcast Case Close di Pulau Dewata Bali ini? Bagi saya case close itu semacam apa ya? Kalau kita bilang oasis ya dari kalau kita lihat media mainstream kita selama ini cara pemberitaannya, jenis pemberitaannya yang terkesan seragam dan berasal dari satu sumber gitu ya. Iya. Jadi case close itu kayak memberikan warna baru di mana orang punya pilihan untuk menyimak sesuatu atau untuk melihat dari persepsi yang berbeda Dari tentang sudut hal-hal yang pandang yang terjadi berbeda. ya. Iya. Jadi apa namanya yang orang bisa mendapatkan pendapat yang beragam dari sumber-sumber yang kita bilang independen, punya pemahaman yang spesifik tentang suatu permasalahan yang sedang terjadi seperti itu. Oke. Nah, terus ini udah setahun nih Pak. Ya udah setahun 50 episode untuk hari ini gitu. Harapannya untuk Case Close? Harapan saya mungkin kalau dengan kalimat pendek kita butuh yang lebih tajam dari yang hal-hal yang sudah terjadi ya. Kita bisa Oke. dalam artian ketika terjadi sebuah permasalahan sosial baik menyentuh pihak-pihak yang kita anggap punya kekuatan khusus dan lain sebagainya, mungkin itu bisa lebih dipertajam sehingga masyarakat kita semacam punya harapan baru lah. Oke. Bahwa dunia jurnalisme yang benar-benar jurnalis itu masih hidup dan membumi di tengah Bali. Berarti setahun belakang ini masih agak kurang tajam gitu menurut Bapak ya? Dipertajam, sudah tajam, dipertajam lagi. Dipertajam lagi. Ya, benar. Oke, catet ya Om Pongli ya. Oke. Baik Pak Sumarto, terima kasih untuk bincang-bincangnya dan juga pendapatnya malam hari ini. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Inengah Sumarto, terima kasih. Iya. Masih ada waktu untuk 1 orang lagi? Oke, 1 orang lagi boleh, terima kasih. Boleh saya undang Bapak Made Iwan Dewantama. Oke, di sebelah sini ternyata Bapak. Selamat malam Bapak. Malam. Sudah selesai makannya Pak? Sudah. Sudah ya Pak ya. Oke, Bapak juga sudah pernah pastinya menjadi salah satu narasumber dari Case Close ya Pak ya? Ya. Waktu itu bahas topik apa Pak? Bahas soal lingkungan. Lingkungan. Ya, Oke. lingkungan Bali. Lingkungan Bali ya Pak ya. Nah Pak, jadi kalau Bapak sendiri menilai hadirnya Case Close podcast dibawakan langsung oleh seorang pengacara hebat, itu gimana nih Pak menurut Bapak? Ya, kalau saya melihat dari namanya kan menarik ya. Case close. Jadi senang tidak senang kasusnya selesai. Jadi harusnya ini sebuah happy ending. Ya, Karena kalau sudah selesai itu harusnya semua happy. oke. Jadi buat saya ya harapannya case close ini menjadi inspirasi untuk kita semakin happy. Untuk menjadi warga di Pulau Bali yang banyak tekanan. Oke, jadi kalau kemarin pembahasan-pembahasan di episode-episode sebelumnya ada yang belum close dan belum happy ending, harapannya bisa segera berakhirnya happy ending gitu ya Pak ya? Ya, dan salah satu kekuatan case close kan dengan tim yang hebat itu kan saya pikir temannya akan semakin banyak. Betul. Dengan teman yang semakin banyak, persoalan yang besar pasti akan bisa selesaikan. Dengan narasumber-narasumber yang hebat juga harapannya semakin banyak masyarakat yang teredukasi ya Pak ya? Yap. Oke, ada ucapannya untuk Case Close Pak, first anniversary ini? Di hari yang setahun ini saya pikir saya senang diundang dan semoga case close akan semakin besar dan semakin hebat. Oke.
Oke, semakin banyak subscribersnya, Ya. semakin banyak viewersnya, Betul. gitu Pak ya. Ya. Semakin hebat dan berkualitas konten-kontennya. Tentu saja. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bapak Iwan Dewantama untuk kasih. bincang-bincangnya malam hari ini. Boleh tepuk tangan untuk seluruh narasumber yang hebat yang telah hadir di Case Close, Bapak Ibu sekalian, dari episode pertama sampai dengan episode ke-50. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan bersama-sama ya mengikuti perbincangan dari host dari Case Close dengan seorang narasumber yaitu Ibu Menteri yang satu-satunya dari Pulau Dewata Bali gitu pertama kali, yaitu Ibu Bintang Puspayoga. Tapi nanti dulu kita akan bersama-sama menyambut kehadiran seorang host yang fenomenal ini ya. Kita akan undang beliau untuk dapat menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ponglik Sudiantara. Silakan. Hai. Heri Angligan, selamat malam. Para narasumber yang saya cintai dan yang saya banggakan. Izinkan saya atas nama orang yang berada di lingkungan Case Close mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir pada malam hari ini sebagai bahagian, saya anggap sebagai bahagian dari Case Close, karena bapak-bapak semua yang hadir pada hari ini adalah para narasumber yang hebat-hebat. Sekaligus juga dalam kesempatan ini saya mohon maaf bila dalam prosesi anniversary dari Case Close yang pertama ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para narasumber, para tamu yang hadir pada malam hari ini, baik dalam penyapaan atau menyuguhkan apa yang tidak berkenan bagi para tamu atau narasumber yang hadir pada hari ini. Dari lubuk hati yang saya yang paling dalam, tim Case Close memohon maaf yang sebesar-besarnya. Para narasumber dan hadirin yang saya banggakan, dalam kesempatan ini sekaligus juga saya mohon maaf yang awalnya malam ini kita akan live streaming dengan narasumber Ibu Bintang Puspayoga atau Ibu Menteri PPA, Ibu Bintang Darmawati. Namun karena sesuatu dan lain hal, beliau tidak hadir secara live, tapi kita sudah taping tadi di satu tempat, tepatnya di rumah saya. Itu karena ada sesuatu yang sangat-sangat urgent, tapi tetap akan kita tayangkan malam ini di hadapan para narasumber yang lain. Semoga kekecewaan itu bisa terobati setidak-tidaknya di saat kita melihat bersama-sama yang akan tayang secara tempus atau waktu yang bersamaan di saat kita menonton malam hari. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Om Ponglik. Terima kasih. Yes, itu dua patah kata dari host malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Demikian permaklumannya. Karena suatu keadaan yang mendesak, beliau harus segera kembali ke Jakarta pada malam hari ini. Karena besok pagi sudah ada kegiatan lain yang menanti. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyaksikan bersama perdana podcast episode ke-50 dengan bintang tamu atau narasumber adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekilas boleh izinkan saya kembali membacakan biografi dari narasumber kita pada malam hari ini.
ya. Beliau adalah I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang sudah mengharumkan nama Bali sejak usia 24 tahun. Mewakili Pulau Dewata di ajang pertamanya yaitu adalah Putri Indonesia di tahun 1992. Beliau berhasil meraih juara harapan 2. Kemudian Ibu Bintang bersanding dengan Indira Paramarini dari DKI Jakarta, kemudian juga Naomi Srikandi dari Yogyakarta. Terus juga lawan lainnya adalah Feria Syanusi dari Lampung dan Pungki Sukmawati dari Jawa Timur. 27 tahun kemudian, tepatnya 23 Oktober 2019, Ibu Bintang kembali ke ibu kota Jakarta, tetapi bukan sebagai finalis Putri Indonesia lagi, melainkan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Dan Ibu Bintang menjadi wanita Bali pertama yang menyandang status menteri. Ya, sebelumnya jadi menteri tentu sesungguhnya 5 tahun sebelumnya Ibu Bintang sudah berstatus Ibu Menteri mendampingi sang suami Bapak Ana Agung Gede Ngurah Puspayoga yang menjabat sebagai Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Indonesia di tahun 2014 sampai dengan 2019. Dan dari bintang tenis meja, bintang ajang Putri Indonesia 1992, kemudian juga istri Wali Kota Denpasar, istri Wakil Gubernur Bali, istri menteri, hingga kini Ibu Bintang menjadi bintangnya Senayan di posisi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan podcast dari Case Close episode ke-50 dengan narasumber Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Kita saksikan bersama tayangan berikut.